Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabiatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi Septiani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang syirik zaman modern. Syirik yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jati, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Adapun bentuk-bentuk syirik pada masa modern, yang pertama adalah menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib atau obat hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 80. Yang kedua, menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Yang ketiga, jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaiannya, memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Yang keempat, panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Yang kelima, anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Yang keenam, ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Yang ketujuh, mempertuhankan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Bentuk lain dari syirik modern juga sebagai berikut, yaitu ada yang pertama, kesyirikan dalam ramalan, horoskop, dan feng shui. Yang kedua, perbuatan syirik melalui SMS. Yang ketiga, penayangan film-film horor yang merusak keimanan. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik. Antara lainnya, yang pertama, dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Yang kedua, terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan setiap pekerjaan yang kita lakukan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Yang keempat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala atau berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah
dilakukan dengan penuh keikhlasan atau hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain, yang pertama adalah menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang keempat, kekal di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Yang kelima, perkara pertama yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Yang keenam, sulit menerima kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Yang ketujuh, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.